Mohon izin suaranya belum di-unmute. Halo, sudah bisa? Ya sudah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya karena waktu sudah malam, mungkin tidak banyak lagi yang saya sampaikan. Dan saya mengikuti pembicaraan ini dari awal, walaupun saya tadi di kapal laut dari Lampung, tapi sejak Pak Menteri ATR tadi bicara sampai Ketua DPRD, Ketua DPR Aceh, saya ikutin semua, dan memang Alhamdulillah saya ambil kesimpulan luar biasa tokoh-tokoh Aceh ini. Jadi kalau tokoh Aceh sudah bicara, saya kira kita tidak hanya Aceh bisa kita bangun, mungkin Indonesia pun bisa. Karena kalau kita lihat sejarah, kerajaan yang pertama eksis di Aceh itu Perlak pada tahun 840 Masehi dan runtuh 1292. Kemudian baru muncul Majapahit pada 1293, tapi kemudian muncul lagi Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda dari 1496 Sultan Al-Aidil Raja sampai 1600 sekian. Jadi orang Aceh sudah duluan menjadi pemimpin untuk tingkatan Nusantara yang luar biasa. Jadi kalau hari ini tokoh-tokoh kita berada, ada sudah jadi menteri, ada jadi rektor, jadi sekjen DPR, ini semua adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Nah sekarang malam ini saya kira pertemuan ini lebih kepada silaturahmi, saya tidak menambahkan banyak lagi, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa hari-hari ini masyarakat kita sedang menuntut sebagaimana tuntutan yang disampaikan oleh panitia milenial kita ini, ya Aceh setelah Helsinki dapat apa, di mana kemana. Sebenarnya kalau dengan bahasa Ureng Gampong ini sebuah tuntutan. Kalau memang berhasil, apa yang kau hasilkan wahai Helsinki? Kalau tidak berhasil, kenapa? Ini bahasanya sebetulnya. Nah oleh karena itu tadi sudah dijawab panjang lebar oleh semua. Saya juga ingin menjawab sedikit saja. Sebetulnya kalau kita lihat Aceh sekarang ini, terlepas dari debatable tentang ada kemiskinan, memang prioritas kita harus diletakkan pada sektor ekonomi menurut saya. Selain juga pada masalah syariat. Nah, syariat ini pada waktu saya ada Aceh dulu, kita deklarasikan pada tahun 2002. Jadi syariat ini juga menyangkut moral, menyangkut eksistensi, menyangkut leadership. Tetapi masalah ekonomi ini harus menjadi prioritas menurut saya. Kalau kita mau lihat apa hasil daripada Helsinki. Nah, apakah sekarang sudah? Sudah, tapi mungkin banyak hal yang kita belum lakukan yang mengarah kepada berhasilnya ekonomi kita. Mestinya barangkali ketika kita sudah Helsinki pada 2015 kemarin, Aceh harus langsung membuat roadmap atau blueprint Aceh 25 tahun. Apa yang kita lakukan? Misalnya, kalau untuk maju sebuah negara, barangkali ventilasi, akses keluar seperti pelabuhan laut ini sangat penting. Kenapa Sumatera Utara maju? Dia ada Belawan. Kenapa Sumatera Barat? Ada Teluk Bayur. Kenapa Jawa Barat? Dia ada Tanjung Priok. Tanjung Perak, Surabaya. Aceh mana? Nah, ketika saya bertanya ini memang ada jawaban. Menjelang Pilpres dulu, kita memilih Pak Jokowi, Pak Menteri kita, Pak Sofyan Jalil datang ke Langsa, meresmikan Pelabuhan Langsa. Saya salut. Walaupun sebetulnya yang diresmikan itu belum menjawab yang kita harapkan. Karena apa? Yang bisa diimpor hanya makanan dan mainan anak-anak. Mestinya kita harus tingkat lebih tinggi lagi. Nah ini salah satu barangkali kalau kita mau maju, ventilasi ini harus dibuka dulu. Apakah mau Malahayati, apakah mau Sabang, apakah mau Langsa, apa Kurungkeku. Ini satu yang pertama. Nah, roadmap ini tentu penting juga kenapa kita harus meletakkan prioritas yang mendesak. Kalau kita sudah tahu prioritas yang mendesak, maka uang yang banyak. Kita akan uang ketiga yang terbanyak di Indonesia setelah DKI 75 T, kemudian Papua sekitar 35 T, Aceh 17 T. Tetapi kita belum bisa menggunakan uang ini dengan cara yang menurut saya paling baik dan mengetahui prioritasnya. Nah, apa prioritas? Barangkali kita dari penjelasan ini sudah terjawab. Prioritas salah satu yang mendesak adalah perut masyarakat, perut orang kampung. Ya. Kemiskinan, walaupun ada debatable.
Nah, kalau itu kita lakukan, maka anggaran kita oleh Bapeda kita ketika merumuskan APBA kita, itu harus diarahkan pertama kepada sektor ekonomi. Dan sektor ekonomi kita tanya yang mana, menurut saya Aceh tidak lain adalah pertanian. Dan itu dulu waktu Ibrahim Hasan pun dikatakan begitu. Jadi Profesor Ibrahim mengatakan kita perlu ada zona pertanian, tapi perlu ada zona industri sebagai pintu keluar dari hasilnya. Jadi ini barangkali yang kita belum rumuskan. Nah, oleh karena itu saya hanya menyarankan ketika tokoh-tokoh ini bertemu semua, maka kita harus sana. Nah, yang kedua, tadi ada yang menyatakan setelah kita MU Helsinki kita punya self government, pemerintahan sendiri, pemerintahan Aceh, sehingga DPR provinsi pun nggak kita sebutkan lagi sekarang, DPR Aceh. Tapi ada nggak yang berbeda Aceh dengan provinsi lain? Kelihatannya kalaupun ada sangat kecil. Bahkan kita mendapat 17 T, tapi Sumatera Utara tidak otonomi khusus. Danau Toba dia mendapat 12 T. Nah, apa yang harus dilakukan? Di sini barangkali menurut saya, dikatakan oleh Tusuk tadi, perlu kepemimpinan yang menghantarkan masyarakat. Ya. Kepemimpinan leadership. Kepemimpinan yang kemudian bisa mencari dana-dana di luar otonomi khusus dan menggunakannya secara tepat. Saya nggak mengatakan tidak tepat. Yang lebih tepat bagaimana? Nah, barangkali kalau kita lihat ada di YouTube, ada anak sekolah di Aceh Barat, anak SD yang harus menyeberang dengan titi gantung. Kenapa nggak itu prioritas? Kita setuju, jalan-jalan baru, jalan-jalan yang besar. Tapi jalan-jalan besar itu kan tidak diperlukan ketika jalan-jalan kecil ini tidak bisa dilalui oleh masyarakat. Nah, ini saya sengaja menyampaikan ini. Menurut saya, kita harus memang bersatu dan semua harus sharing of ID, Aceh ini mau dibangun seperti apa. Nah, kalau itu belum terjawab, maka dana yang digunakan pun akan lari kemana-mana. Yang kedua, leadership ini juga penting. Karena dulu ada seminar di ITB, mempertanyakan 3 pilihan untuk kemajuan sebuah negeri. Apakah leadership, apakah sumber daya alam, apakah APBN? Oleh para pakar di ITB waktu itu dijawab, yang paling penting bukan sumber daya alam, yang paling penting bukan APBN, tapi leadership. Nah, kalau kita bicara leadership, di Aceh ini siapa? Ya, ayah kita semua ya gubernur, ibu kita ya DPR. Nah, kalau tadi dikatakan Helsinki sudah ada, tapi belum bisa dijalankan, karena PP-nya belum turun, peraturannya juga, Kepres belum ada, Permen belum ada, kanun belum siap. Nah, ini harus diambil inisiatif yang paling mendahului di situ. Bagaimana cara ini bisa terlaksana kepada prioritas? Ya kanun-kanun itu harus dipercepat. Yang mengambil inisiatif siapa? Eksekutif. Karena itu yang pertama, baru nanti DPR mengikuti. Tapi boleh juga inisiatif daripada DPR. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat dulu pepatah Abu Bereh. Abu Bereh mengatakan, menyo kapumano guda, katrenkah lam krueng. Jadi ini petuah yang paling penting untuk saya. Artinya kita harus contoh ke masyarakat. Harus turun gunung sekarang semua pejabat tunjukkan contoh pada masyarakat. Masyarakat kita ini menurut saya 70% di desa dengan pendidikan yang sangat terbatas. Ini harus mau ditunjukkan. Jangan kita bergema pidato hanya di kota, di podium, tapi turun ke masyarakat. Nah, ini mungkin salah satu jawaban yang saya ingin sampaikan, walaupun tidak benar, tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu, yang terakhir, saya pikir perlu juga pertanian di Aceh harus digalakkan. Sekarang ada komoditas-komoditas seperti talas. Mungkin kita baca semua, ada talas beneng. Apa beneng? Besar dan koneng. Ini ada di Pandeglang. Ini ditanam 10.000 pohon, ya, 10.000 pohon dengan jarak 1 meter, dengan hasil 1 pohon 10 kilo setahun. Berarti 10.000 kalau satu, berarti kita hasil 100 juta dari talas beneng hanya sekali petik dan bisa sekali petik. Nah, ini saya sebutkan contoh-contoh seperti inilah yang harus oleh pejabat-pejabat kita menyampaikan kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak bingung, mau apa lagi. Nah, sekali lagi, ini yang ingin saya sampaikan, saya sekali lagi merasakan bahwa saudara-saudara kita Aceh ini sudah luar biasa. Tapi satu lagi barangkali perlu,
bahwa kita memang harus rukun, harus kompak, harus bersatu. Ya. Jadi penyakit Aceh yang lama, bagah seuem, kita hilangkan dulu lah untuk menyatukan Aceh. Kalau Aceh sudah begitu, sudah bersatu, saya kira kita bisa lari lebih kencang dan Aceh akan berdiri paling depan dibandingkan provinsi lain Aceh. Demikian, saudara moderator, terima kasih. Mohon maaf lebih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Fatih yang telah memaparkan. Kita berterima kasih sekali atas masukan-masukan yang sudah disampaikan. Baik, kita akan melanjutkan ke pemateri selanjutnya. Ini pemateri